Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل شاب نشأ في عبادة الله رجل قلبه معلق بالمساجد رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati orang-orang tua kami, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid Nurul Iman, remaja masjid, pemuda-pemuda, para pembawa panji-panji Islam di akhir zaman ini, para pemuda-pemuda pecinta masjid, para pemuda-pemuda yang hatinya bergantung kepada masjid, para pemuda-pemuda yang mereka bertemu karena Allah kemudian berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saat ini masih kecil-kecil, yang saat ini lari cerita di masjid, masih main-main, hari ini yakin 10 tahun, 15 tahun ke depan mereka lah yang akan melanjutkan estafet kehidupan kita nantinya di Masjid Nurul Iman ini insyaallah taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang malam ini mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini. Beberapa hari yang lalu Pak Ustadz Fajar menghubungi saya bahwa ada remaja-remaja masjid di Nurul Iman mengundang Ustadz untuk memberikan ceramah Isra Mi'raj. Saya sempat mengatakan, Ustadz, tapi kalau ada yang lain boleh kita menghubungi yang lain, nanti saya cadangan saja. Saya takut orang-orang di Nurul Iman sudah bosan dengan kami ini, sudah biasa di sini datang kemari, berkunjung ke masjid ini dalam khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana,
kemudian khutbah Jumat dan beberapa pengajian-pengajian yang sudah biasa kami isi di tempat ini. Takutnya orang-orang sudah nanti akan bosan melihat wajah ini. Siapa ini? Ini lagi dan lagi. Kok ini terus? Saya bilang cari yang lain, Ustaz Fajar, tolong cari yang lain. Mungkin ada pemuda, ada yang Ustaz yang lain yang bisa mengisi. Kalau memang baru saya lah, tapi pemuda saya tunggulah nanti cari berapa lama selepas itu Ustaz Fajar menghubungi kembali bahwa pemuda di sini, remaja masjid menginginkan Ustaz. Ala kulli hal, semua tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu helai daun yang jatuh di atas dunia ini kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satu tetes air yang jatuh dari langit, dari air hujan itu, kecuali satu tetes dari tetesan air hujan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada satu daripada pasir-pasir yang bergerak di pantai sana, di lautan sana, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, menakdirkannya. Malam ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kami dan kita semua kembali berada di tempat ini untuk sama-sama kita menghadiri peringatan Isra Mi'raj baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sesuatu kejadian yang luar biasa, kejadian yang terjadi yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, hadiah pada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat puncak-puncak kesedihan beliau. Di saat sudah dalam keadaan sedih, bagaimana tidak? Di saat itu ketika awal memulai, bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi datang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ketika datang perintah Allah, wahyu dari langit memerintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terang-terangan dalam menyampaikan, untuk mengesahkan Allah, mengajak manusia kepada Allah pada saat itu. Yang mendukung beliau adalah istri beliau, kekasih beliau, permaisuri beliau, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Beliaulah wanita yang pertama sekali memeluk agama Islam ini. Sebelum ada yang lain bersyahadat, sebelum ada yang mengakui Nabi sebagai Nabi, dialah wanita pertama yang mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah turunnya dari Gua Hira, ketika Jibril alaihissalam memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Iqra. Nabi katakan ma ana biqari, saya tidak mampu membaca. Iqra, kata Jibril, Iqra sampai diulang-ulang. Nabi katakan ma ana biqari, saya tidak mampu membaca. Maka setelah diperintah oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari itu, saat itu Nabi memulai Al-Quran dari lisannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini telah menggetarkan hati Rasulullah SAW. Ayat ini telah membuat Nabi SAW kedinginan dan ketakutan. Bagaimana tidak, di atas Gua Hira sendirian, tidak ada yang lain, hanya ada dirinya. Dan itu saat itu Jibril datang dengan memperlihatkan bentuk aslinya, memeluk Rasulullah SAW. Dari sana Nabi SAW turun ke gua sampai ke rumahnya, didapatinya Khadijah radhiyallahu anhu mendapati suaminya dalam keadaan kedinginan, dalam keadaan ketakutan. Maka Nabi katakan, wahai istriku, zammiluni, selimuti saya wahai istriku. Maka Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha pun menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja memberikan kehangatan, tetapi Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, wahai suamiku, di Mekah ini tidak ada orang yang lebih baik daripada engkau, tidak ada orang yang paling baik di antara mereka, di antara orang-orang Mekah ini kamulah orang yang paling baik. Tentu yang datang kepada kamu sesuatu perkara yang benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu,
diselimuti, diberikan ketenangan. Istrilah, disinilah peranan seorang wanita, ibu-ibuku yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika gundah, ketika gelisah, ketika ketakutan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu yang bisa menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu hanya istrinya Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Maka Nabi menjadi tenang. Setelah itu Nabi dibawa ke Waraqah bin Naufal. Dari sana Waraqah bin Naufal mengatakan, sesungguhnya ini adalah Rasul yang diutus Allah ke atas dunia menggantikan Isa alaihissalam, telah disampaikan, telah diingatkan oleh kitab-kitab terdahulu. Hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Begini peranan Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nabi keluar setelah perintah itu. Nabi keluar dengan pakaian putih bersih. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang berselimut, qum, berdiri, fa'anzir, beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, agungkan Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkan pakaian. Nabi bersih, pakaiannya bersih, meninggalkan rumahnya. Kemudian pulang dari sana. Setelah dia keluar, bertemu dengan orang-orang Quraisy, bertemu dengan orang-orang kafir, bertemu dengan orang-orang musyrikin. Bukan penghargaan, bukan kemuliaan yang Nabi dapatkan, tetapi hinaan, caci makian. Bahkan Nabi dikotori. Orang yang paling rendah pada saat itu mampu meletakkan kotoran di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan perut unta di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersih, pulang dari menyampaikan agama, mendakwahkan agama dalam keadaan kotor. Di depan pintu ada Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha menyiapkan kain untuk membersihkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersihkan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersihkan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Khadijah radhiyallahu taala anha mencintai Rasul, menghargai, memuliakan suaminya baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadirin yang mulia, pada awal-awal periode itu di Mekah itu, yang pertama sekali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah paman beliau Abu Talib yang mendukung Nabi. 2 bulan selepas itu Allah panggil Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Nabi dalam keadaan sedih, Nabi dalam keadaan seolah-olah pincang. Tidak ada orang yang mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Abu Talib. Tidak ada orang yang mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi istrinya Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala. Kedua-duanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedih seperti itu. Tidaklah lagi diterima dakwah Nabi di Mekah. Ditolak. Bahkan orang sudah mulai terang-terangan ketika meninggalnya Abu Talib. Maka Nabi sudah berusaha untuk dibunuh, dihina, dicaci, dimaki. Bahkan nyawa Nabi SAW saat itu dalam keadaan hendak dibunuh Nabi SAW setelah meninggalnya Abu Talib. Maka Nabi SAW ke Taif. Di Taif, di sana pun ditolak. Dalam keadaan sedih seperti itulah, di rumah Ummu Hani radhiyallahu taala anha, datang Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira akan diangkat Nabi ke atas langit. Maka belah dada Nabi yang kedua kalinya. Yang pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil di rumah Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan akan dimi'rajkan ke langit, akan diangkat ke langit, dibelah dada Nabi, dikeluarkan hati Nabi, dibersihkan hati Nabi, dikuatkan, dibersihkan sebersih-bersihnya sampai bisa melewati lapisan-lapisan langit, bisa melewati keadaan-keadaan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu setelah dibelah, setelah dibersihkan, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Kemudian seperti itu. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang Allah untuk naik ke langit. Isra Mi'raj. Inilah peristiwa Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Al-Muqaddas, ke Palestina.
Itu Isra. Mi'raj, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Palestina di Baitul Maqdis, diangkat naik ke Sidratul Muntaha. Naik melewati lapisan-lapisan langit, 7 lapis langit, berlapis-lapis langit ditembus. Di malam hari itu, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa ke Palestina. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim innahu huwas samiul basir. Untuk diperlihatkan kepada kita yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dan maha melihat. Isra dari Mekah ke Palestina, Mi'raj ini dari Palestina ke Baitul Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Surah Al-Isra itu Mekah, Palestina. Surah An-Najm itulah perjalanan Nabi Mi'raj. Mi'raj, naik ke langit bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semalam, perjalanan 1 malam. Hari itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan naik ke langit bertemu dengan para anbiya alaihi salatu wassalam. Langit pertama dengan Adam alaihi salam, kemudian seterusnya sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, diperlihatkan syurga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan amalan-amalan yang mengantarkan seseorang kepada syurga, diperlihatkan amalan-amalan yang mengantarkan manusia itu kepada neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan keadaan akhirat itu di depan matanya. Diperlihatkan syurga dengan segala kenikmatannya, dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Diperlihatkan neraka dengan kesusahan-kesusahan dan penderitaan-penderitaan yang ada di dalamnya. Nabi melihat semua itu. Nabi melihat keadaan-keadaan akhirat. Dan terakhir, Nabi bertemu Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima perintah salat. Menerima perintah salat yang langsung dari Allah. Semua perintah Allah, semua turunnya di bumi ini. Semua perintah Allah, baik zakat, baik haji, baik semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala, semua turunnya di bumi, kecuali perintah salat. Ada wahyu yang Nabi SAW sementara di atas ontanya, turun wahyu, maka begitu berat wahyu itu turun itu sehingga onta itu menjadi tertindih ke bawah. Bagaimana beratnya wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang turun dari langit itu melalui Jibril alaihissalam, perintah Allah yang kemudian diserahkan kepada Jibril, dari Jibril diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kadang menerima perintah itu di atas ontanya, saking beratnya itu wahyu itu yang datang, onta itu menjadi terduduk ke bawah. Nabi pernah menerima wahyu itu dan sahabat melihat dari keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti biji-biji jagung yang keluar dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking beratnya menerima wahyu itu. Ada 6.666 ayat yang turun. Setiap wahyu yang turun itu dalam keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Ada asbabun nuzul, disebabkan karena perkara ini, ada asbabun nuzul karena perkara ini, sebabnya turun ayat ini karena seperti ini, sebab turunnya ayat ini karena ini. Ada sahabat yang memberikan makanan kepada tamunya, kemudian makanan itu cuma hanya untuk keluarga mereka, tetapi karena ada tamu yang datang, maka mereka memberikan makanan itu kepada tamu itu walaupun satu keluarga dalam keadaan kelaparan. Turun ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka menginfakkan harta mereka walaupun mereka dalam keadaan kesusahan. Asbabun nuzul ayat itu. Jadi setiap wahyu yang turun itu dari Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, di bumi ini turunnya. Tetapi perintah salat, Allah subhanahu wa ta'ala undang Rasulullah SAW naik ke langit untuk menerima perintah salat yang 5 waktu, yang 50 kemudian berubah menjadi 5.
untuk kita semua, penghargaan, tasyrifan, kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi umat ini. Tidak ada nabi yang pernah naik ke langit ke Sidratul Muntaha, tidak ada. Dan tidak ada pernah nabi dari 124.000 nabi, dari 25 nabi dan rasul, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diangkat ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat ini. Dan perintah salat ini untuk umatnya ini, khairul ummah, umat yang terbaik ini. Allah berikan salat kepada kita semuanya. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu menjaga salat kita. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah ada yang melalaikan salat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Man aqamaha faqad aqamad din, wa man taraka faqad hadamad din. Siapa mendirikan salat, maka dialah yang mendirikan, menegakkan ini agama. Dan siapa meninggalkan salat, dialah yang meruntuhkan agama. Meruntuhkan agama. Maka cara untuk dijauhkan, cara untuk menghancurkan umat Islam, jauhkan mereka dari salat. Jauhkan mereka dari salat. Jauhkan anak-anak dari salat. Jauhkan pemuda-pemuda dari masjid. Jauhkan wanita-wanita dari salat. Biarlah mereka bernama Islam, nama-nama Islam, tapi mereka jauh dari salat. Tinggalkan salatnya. Ketika orang Islam sudah meninggalkan salat, maka dengan sendirinya mereka akan meruntuhkan agama. Mereka yang meruntuhkan agama. Maka untuk supaya tidak runtuhnya agama, perlu kita memakmurkan masjid, perlu kita meramaikan masjid, perlu buat kegiatan di masjid, perlu hati kita bergantung kepada masjid, perlu kita berbondong-bondong kepada masjid. Alangkah indahnya kalau masjid Nurul Iman ini, ya, Nurul Iman, cahaya iman, kita bisa merasakan seperti Madinah Al-Munawwarah atau di Makkah Al-Mukarramah, ketika berkumandang azan di Masjid Nabawi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lihat itu manusia berbondong-bondong, berjuta-juta manusia keluar dari rumah, dari hotel-hotel mereka ini, keluar dari hotel-hotel yang ada di Madinah, atau yang keluar dari hotel-hotel yang ada di Mekah, ketika berkumandang suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kita lihat seperti semut itu manusia berbondong-bondong masuk Masjid Nabawi. Seperti semut itu manusia berbondong-bondong masuk Masjidil Haram. Kita sangat menginginkan kalau Masjid Jami' Nurul Iman ini begitu terdengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua orang penduduk di sini keluar dari rumah-rumah mereka, berbondong-bondong umat Islam datang ke masjid, bukan salat Jumat saja, tapi salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam masjid. Kalau salat subuhnya orang Islam sudah sama dengan salat Jumatnya, tunggu kebangkitan Islam. Kalau salat subuhnya orang Islam sudah sama dengan salat Jumatnya, tunggu kebangkitan Islam. Kalau itu sudah seperti itu, kadang-kadang alhamdulillah Masjid Nurul Iman alhamdulillah terjaga. Seperti tadi Pak Ketua menyampaikan, ada remaja masjid yang aktif, ada ibu-ibu majelis taklim yang aktif, ada bapak-bapak yang mendukung ini semua aktif. Ada generasi anak-anak kita yang kecil ini yang insya Allah akan melanjutkan itu. Kalau ini berlanjut seterusnya, insya Allah kita mati nanti, bapak-bapak ini mati nanti, akan ada yang melanjutkan, meneruskan perjuangan ini. Dan ini yang sangat ditekankan sekali. Masjid penuh berjamaah, salatnya 5 waktu tepat waktu berjamaah. Insya Allah kampung kita ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Allah jaga kampung kita ini, Allah jaga daerah kita ini, ketika warganya, masyarakatnya menjadi pemakmur-pemakmur masjid. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, selain itu hikmah diangkatnya Nabi SAW dengan perintah salat ini, maka kita pertama sekali kita tanamkan betapa mulianya salat yang Allah berikan kepada kita ini.
Jangan kita main-main. Jangan kita berani-berani meninggalkan sholat. Ibu-ibu, jangan berani-berani meninggalkan sholat. Kalau laki-laki ini bisa ketahuan, maksudnya laki-laki ini tidak ada uzur. Laki-laki itu tidak ada uzur. Ke masjid, kalau dia sakit ya duduk, tidur. Tidak bisa tidur, isyarat. Tidak bisa isyarat, iya, disolati. Kalau orang sudah tidak bisa lagi sholat berdiri, sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, sholat tidur. Tidak bisa sholat tidur, syarat pakai mata ini sujud, ini pakai mata, pakai isyarat. Tidak bisa dengan isyarat lagi, ya disolatilah. Itu sudah bisa tidak isyarat berarti sudah orang mati. Kalau orang mati sudah tidak bisa sholat, tinggal disolati. Kalau perempuan ada uzur. Kalau ibu-ibu, mana anak gadis kita ada uzur, ada haid, ada nifas, ada seperti itu. Jadi kadang-kadang tidak ketahuan. Kenapa pada sholat? Uzur. Kadang ada yang tidak uzur tapi bilang uzur. Maka ini perlu ditanamkan. Sholat ini adalah keperluan saya. Salat ini adalah keperluan saya. Maka dikatakan Ali radhiyallahu anhu, kalau kalian ini berbicara dengan Allah, kalau kalian ingin Allah berbicara kepada kamu, bacalah Al-Quran. Ada kitabullah. Baca Al-Quran. Semua itu adalah firman Allah. Kalau kalian ingin Allah berbicara kepada kamu, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan kalau kalian mau berbicara kepada Allah, salatlah, karena salat itu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah hubungan paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Jadi kalau orang yang senantiasa memakmurkan masjid, senantiasa menjaga salat, fashhad annahu mu'min. Saksikan kalau ada orang yang senantiasa memakmurkan masjid, berjalan ke masjid, senantiasa cinta ke masjid, suka dengan masjid, hatinya bergantung kepada masjid, berjamaah di masjid, 5 waktu salatnya di masjid, fashhad annahu mu'min. Saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Sebab tidak mungkin dia beriman kecuali dia dalam keadaan menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah saatnya lah kita menggerakkan, menggelorakan pemuda-pemuda untuk mencintai masjid. Saatnya lah saat ini. Kalau bukan kita, bukan dari anak kita, bukan dari keluarga kita, bukan dari orang sekitar kita yang memakmurkan masjid, siapa yang kita tunggu untuk memakmurkan masjid? Mereka lah semua. Nurul Iman dibangun oleh orang-orang terdahulu di tempat ini, di kampung ini, adalah bagaimana kampung ini terjaga agamanya, terjaga agama anak-anak kita. Anak-anak kita hari ini kalau tidak dilibatkan dengan masjid, mereka akan terbawa dengan lingkungan. Bawa kembali pemuda Islam kepada masjid, bawa anak-anak ini kembali kepada masjid. Bagaimana mereka mencintai masjid, bagaimana hadir hatinya kepada masjid. Nanti di akhirat, 1 jengkal matahari di atas kepala, ada 7 golongan dapat naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil ini kalau kita didik terus-terus, kemudian dia terus berkembang besar dalam pendidikan agama, dalam kebaikan, dalam iman. Syabun nasya fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dapat naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, 1 jengkal matahari di atas kepala. Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan pada Allah, seorang pemuda yang hatinya bergantung kepada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya bergantung kepada masjid, cinta kepada masjid. Ketika berada di masjid tenang hatinya, jauh dari masjid susah hatinya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah, 2 orang yang bertemu karena Allah, selepas itu nanti mereka berpisah karena Allah.
Bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Rajulun da'athum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, seorang laki-laki. Dengar ini wahai pemuda, dengar ini wahai pemuda-pemuda ahli syurga nih. Seorang laki-laki yang diajak melakukan satu keburukan dari seorang wanita bangsawan, lagi cantik lagi. Dia bangsawan, cantik lagi. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Dia menolak ajakan wanita cantik dan bangsawan itu untuk melakukan perzinahan. Dia katakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Saya bukan tidak mau sama kamu, saya tidak mau, bukan, tetapi saya takut kepada Allah. Saya tinggalkan engkau karena Allah. Kalau mau menjadi halal, saya lamar kamu besok. Nah, itu halal, boleh. Tapi kalau cuma mau pacaran, mau sama-sama, mau macam-macam, akhirnya macam-macam. Jadinya nanti macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Tangan kanan pun tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya, saking tersembunyinya. Kemudian rajulun, seorang laki-laki yang ketujuh, seorang laki-laki yang dia dalam kesendirian, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sunyinya malam, dalam kesendirian, tidak ada orang melihatnya, kemudian dia menangis, menetes air matanya, mengingati dosa-dosanya, dosa yang dia sengaja, dosa yang dia perbuat kepada orang tuanya, dosa yang dia lakukan dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan sendirian. Dia ingati dosa-dosanya itu sehingga hatinya bergetar, tubuhnya bergetar. Dari hatinya itu hadir perasaan merasa bersalah, dan dari matanya membenarkan kesalahan itu dia bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri ya Allah. Aku telah menzalimi diriku sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan apabila engkau tidak mengampunkan dosaku ini, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak menyayangi, lanakunanna minal khasirin, sesungguhnya aku pasti dan pasti, lanakunanna, lamut tauqid, nunut tauqid, pasti saya dalam keadaan menjadi orang yang akan merasakan kerugian. Kalau Allah tidak ampunkan, jika engkau tidak ampunkan dosaku ya Allah, siapa lagi yang mengampuni dosaku? Hanya engkau Ghafurur Rahim, hanya engkau yang maha pengampun, maha penyayang ya Allah, hanya engkau yang mampu mengampuni dosaku. Dia katakan itu dari hatinya, dia katakan, dia ucapkan itu dengan lisannya, dia fikirkan, dia ingat dosa-dosanya dulu. Allah, dosaku kepada orang tuaku, dosaku kepada ibuku, dosaku kepada bapakku. Seorang suami akan mengingati dosanya kepada anak-anaknya, dia akan mengingati dosanya kepada istrinya yang telah dia zalimi. Seorang istri akan mengingati dosa-dosanya, dosa kepada suaminya yang dia telah zalimi, dosa kepada dirinya sendiri yang telah banyak dia zalimi, dosa kepada anak-anak yang telah dilahirkan ataupun dia tidak memperhatikannya. Banyak kezaliman. Setiap kita ini memiliki dosa. Di malam hari dalam keadaan kesendirian seperti itu, dia mengakui dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhanku, kami telah banyak menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami menjadi orang yang akan merasakan kerugian. Allah, kalau kita membayang-bayangkan diri kita ini
umur yang Allah sudah kasih kepada kita, waktu yang Allah sudah berikan kepada kita. Banyak umur-umur yang telah banyak kita lalaikan dari Allah. Banyak umur kita yang kita lakukan dengan bermaksiat pada Allah. Setiap hari kita melihat ada orang meninggal dunia. Setiap hari ada orang yang mati. Setiap hari mereka adalah ada orang-orang yang tetangga kita, orang-orang sekitar kita. Ketahuilah mereka adalah orang-orang yang masih berpikir hidup untuk besok hari. Tetapi mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pun akan dipanggil Allah. Kalau kita membayangkan hidup kita yang lalu dan kehidupan yang hari ini kita sudah persiapkan untuk kehidupan akhirat, tentu kita merasakan masih belum banyak, masih kurang, masih belum persiapan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari inilah, saat inilah kita memperbaiki diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, salat itulah alat untuk mentazkiyatun nafs kita, alat untuk mensucikan jiwa kita. Bangunlah di malam hari dalam keadaan sendiri, dalam keadaan rintik-rintik hujan itu mungkin, matikanlah lampu, berdirilah di hadapan Allah, mulailah salat, mulailah baca Al-Quran, mulailah ruku', mulailah sujud. Akui sekarang kita berada di hadapan Allah dan kita akui segala keburukan-keburukan kita. Mulai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik Mi'raj ke langit melihat ahli neraka, melihat orang yang dibakar, melihat orang yang tersetrika, melihat orang yang membakar makan bawa zakum, melihat orang yang diangkat rambutnya di neraka, melihat orang yang dibuat kesusahan di neraka seperti itu. Dilihat ahli neraka dalam penderitaan. Kemudian Nabi diperlihatkan syurga. Di dalam syurga ada sungai madu, sungai susu, sungai khamar yang tidak memabukkan. Diperlihatkan jannat, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, mata-mata air, keindahan dalam syurga diperlihatkan, serta diperlihatkan orang-orang yang akan memasuki syurga. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha iwala. Orang beriman masukkan dalam syurga, dia akan senang selama-lamanya. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kami tambah, kami berikan. Itu Nabi sudah melihat syurga, melihat neraka. Kembali ke dunia, melihat orang-orang Quraisy yang menyembah patung, melihat orang Quraisy yang orang-orang yang menyembah selain dari Allah. Betapa risaunya Nabi SAW ketika balik. Kerisauan Nabi bertambah setelah balik dari Mi'raj itu, pulang ke dunia, melihat keadaan orang yang tidak salat, melihat keadaan orang yang musyrik, melihat kelakuan orang yang durhaka kepada Allah. Risau Nabi SAW. Sama dengan kita ini di depan ini jalan yang paling sering macet, jalan poros maros depan ini. Makanya saya selalu lewat di sini saja. Nyala lampu, matikan lampu, nyala lampu. Mau ke Nurul Iman, Nurul Iman, Jumat Nurul Iman. Oh ya, Nurul Iman, begitu caranya masuk sini. Di depan ini sering macet. Kira-kira kalau macetnya itu jadi perjalanan dari Mandai sini sampai ke Pangkep sana, dan kita dari Pangkep tidak macet. Dari Pangkep kita jalan ke Makassar, sepanjang jalan dari Pangkep sampai Mandai ini tidak ada macetnya. Dan kita lihat di sebelah jalan itu, mulai dari Mandai sampai Pangkep sana macet. Tentu kita akan berpikir, orang yang dari Mandai, dari dari Makassar tol sana, kita kata cepat-cepat larinya naik mobil. Kita akan, jangan ada yang jalan ke sana, macet. Kita akan berpikir, kasihan ini orang yang datang dari Makassar mau ke Pangkep, dia akan rasa macet. Sementara orang yang dari Makassar tidak tahu bahwa ada macet di sini, dia cuma jalan saja. Orang yang dari Pangkep lihat itu macet mulai dari Pangkep sampai Mandai sini, dia akan risau, pikir kasihan orang yang dari Makassar datang ke Pangkep ini macet. Dia tidak mau, dia akan hubungi, dia akan buat status WhatsApp atau buat status Instagram atau apalah namanya. Tapi jangan saat ini perjalanan dari Pangkep sampai ke Mandai macet, jangan ada lewat saat ini, belum bisa jalan.
Sekarang begini, ada banjir, ada macet, ada macam-macam, ada mobil seperti ini, ada kecelakaan. Dia bisa sampaikan seperti, sebab dia lihat. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kira-kira. Begitulah kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat penghuni neraka dengan amalan-amalan ahli neraka, penghuni syurga dengan amalan-amalan ahli syurga. Turun ke bumi, melihat orang-orang di dunia tidak salat, melihat orang-orang di dunia melakukan kesyirikan. Turun ke dunia melihat wanita-wanita seperti itu, melihat Allah, tapi jadi risau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitulah kerisauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah seperti tadi ibu-ibu salawatnya kepada Nabi, kita mau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sekarang bersalawat pada Rasulullah SAW. Kita hari ini cuma bisa bersalawat pada Nabi SAW. Cuma hari ini kita cuma bisa mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW. Hari ini kita cuma bisa memperingati Isra Mi'rajnya Nabi SAW, Maulidnya Nabi SAW. Kita cuma memperingati hari lahirnya Nabi SAW. Kita cuma bisa mengingat-ingati Rasulullah SAW. Kita cuma bisa membaca hadis-hadis Nabi SAW. Kita cuma bisa membaca sirah Rasulullah SAW. Tapi mata kita ini belum pernah menatap wajah Rasulullah SAW. Mata kita ini belum pernah memandang wajah kemuliaan Rasulullah SAW. Telinga kita ini belum pernah mendengarkan suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubuh kita ini belum pernah bersentuhan dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya timbul kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat terdahulu mereka melihat Rasul, mereka mendengarkan Rasulullah SAW, sehingga mereka mau berjuang bersama Nabi SAW. Ya Rasulullah, di atas dunia ini aku mencintaimu ya Rasulullah, melebihi kecintaanku kepada ibu dan bapakku, bahkan kepada diriku sendiri. Satu orang ibu telah membawa anak bayinya yang kecil di perang Uhud. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, bawalah anak saya ini ke medan perang. Maka Rasulullah mengatakan, untuk apa saya bawa anak ini? Bagaimana saya bawa dia berperang? Ya Rasulullah, jadikan anak ini sebagai tameng. Kalau ada anak panah yang menuju kepada engkau, jadikan anak ini sebagai tameng. Cintanya pada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW datang dari peperangan, satu orang wanita telah dikatakan, wahai ibu, sesungguhnya suamimu telah syahid. Maka dia katakan, bagaimana keadaan Rasul? Sesungguhnya anakmu telah syahid. Bagaimana keadaan Rasul? Sesungguhnya bapakmu telah syahid. Bagaimana keadaan Rasul? Setelah Nabi SAW masuk ke Madinah, ditatapnya wajah Rasulullah SAW. Seorang ibu menatap wajah Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, setelah saya memandang wajah Rasulullah SAW, maka hilanglah kesedihan saya dengan syahidnya ayah saya, suami saya, anak saya, memandang wajah Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdiri, saat itu lagi bulan purnama, terlihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memandang wajah Nabi dan dia memandang bulan purnama. Dia pandang bulan purnama, dia pandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan, sesungguhnya cahaya nur, ketampanan dan kegagahan Rasulullah SAW melebihi daripada bulan purnama malam ini. Begitu sahabat mencintai Rasulullah SAW. Kita ini belum pernah melihat Nabi, belum pernah mendengar Rasulullah SAW. Maka kita berniat untuk hidupkan sunnah Nabi SAW. Bagaimana melaksanakan perintah Allah, salat kita perbaiki, agama kita perbaiki, perintah Allah kita laksanakan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan, supaya nanti mata ini bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya telinga ini juga nanti bisa duduk dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat, bisa minum dari telaga Kautsar, dari telapak tangan baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita berkumpul saat ini di tempat ini. Isra Mi'raj dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu.
Dan sudah kita ceritakan, maksud dari itu semua adalah bagaimana kita merasakan bahwa kita adalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik remaja, anak-anakku yang masih kecil, ini anak-anak begini-begini, tetapi otaknya itu masih tersimpan. Dulu saya masih kecil seperti ini, kakek saya itu panggil, khatamkan Al-Quran di depan saya. Saat itu saya main-main saja. Saya pikir apa, saya main-main saja, hafal-hafal Quran sambil lari, sambil main-main saja. Tapi bisa tersimpan. Masih TK saya sudah hafal juz ammah, kelas 1 sudah hafal doa-doa salat. Padahal itu main-main. Ini anak-anak ini lari sini lari. Insya Allah ini malam ini insya Allah dia akan ingat bahwa dulu ada ustadz itu, ada sorbannya di sini, begini keadaannya. Dia sampaikan bahwa anak-anakku, hari ini kau masih kecil, hari ini kau masih lari-lari, tapi nanti 10 tahun ke depan kalianlah akan menjadi pengurus-pengurus masjid ini, pemuda-pemuda saleh. Kalian jadi remaja-remaja saat itu, kalian yang menjadi orang-orang yang mencintai masjid, kalianlah yang membawa panji-panji Islam ini, kalianlah anak-anakku yang hari ini menjadi ahli-ahli Quran. Hari ini mungkin belum ada hafalanmu, 10 tahun kalianlah jadi penghafal Al-Quran. Dari nurul iman ini akan lahir hafidh dan hafidhah. Dari nurul iman ini, dari anak-anak kita ini akan lahir anak-anak yang saleh dan salihah. Dari nurul iman ini akan lahir anak-anak yang cinta Allah dan Rasulnya, anak-anak yang menghargai orang tuanya, anak-anak yang mencintai orang tuanya, anak-anak yang memuliakan orang tuanya. Napaka lebih tomatonna. Ini nanti akan hadir di nurul iman ini. Hari ini mereka main-main, hari ini mereka biasa-biasa saja, tetapi saya yakin 10 tahun ke depan mereka lah yang kembali akan mengurus masjid ini. Lahir, kita akan lihat pemuda-pemuda salehah. Kita akan lihat dari masjid ini anak-anak itu yang tadinya kita sudah berputus asa. Hari ini kita berputus asa dengan generasi Islam itu, tetapi masih ada dari nurul iman ini, masih terjaga anak-anaknya, terjaga remaja-remajanya dari hal-hal yang buruk, terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Masih ada anak-anak itu yang kita persiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang agama di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima itu semua. Mudah-mudahan dari pertemuan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menerima pertemuan kita ini menjadi asbab hidayah, menjadi asbab kebaikan untuk diri kita. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Mari kita memperbaiki diri kita. Jangan ada kata-kata masa muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jangan ada kata-kata seperti itu. Pokoknya masa muda ini saya gunakan untuk maksiat, saya gunakan, nanti saya tua baru saya tobat, sebelum saya tobat saya masuk surga. Jangan kita kata-kata seperti itu. Mulai dari sekarang berazam, syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah 50 tahun ke atas, iya, saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian bahwa 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia ini, 100 tahun kemudian kita juga sudah tidak ada di dunia ini. Kalau sekarang sudah umur kita 50 tahun, berarti 50 tahun ke depan kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan. Sekali saja hidup ini, jadikan hidup yang sekali ini bermanfaat untuk kebahagiaan kita di dunia ini dan kebahagiaan nanti di akhirat. Semoga malam ini Allah terima kita semua. Ya, minta maaf Bapak Ibu sekalian. Jangan bosan. Kalau sudah bosan jangan makili orangnya. Apa yang disampaikan, kalau itu kebaikan, alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Apa yang baik ikuti. Iya, ulaika alladzina hadahumullah. Alladzina yastami'una alqaul, orang-orang yang mendengarkan kebaikan, ucapan yang baik itu, yastami'una alqaula fayattabi'una ahsanah, kemudian mengikuti kebaikan itu. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan lebih bagus lagi, sama-sama insyaallah kita akan berdoa. Mari kita hadirkan hati kita, mari kita duduk yang baik. Anak-anakku yang ku sayang, yang ku cintai,
calon-calon penerus. Mari kita duduk yang baik. Pemuda-pemudaku, iya, 5 menit lah, 10 menit lah. Mungkin HP bisa dimasukkan di kantong dahulu. Iya, saya sebenarnya memang tidak biasa di sorting ini. Tidak biasa. Dulu saya sudah ada orang yang mau buat YouTube untuk saya di Jayapura itu hampir setiap tahun. Di sana sudah siap videonya, sudah siap apa semua. Saya bilang, Ustaz sudah mau masuk di YouTube. Saya bilang, ya Allah, saya tidak tahu, jangan sampai ada kesalahan saya, ucapan saya yang meresahkan umat. Saya takut. Ya, maka saya sebenarnya tidak biasa di sorting. Takut ada salah-salah. Jadi insya Allah 10 menit kah, 5 menit kah kita masukkan dulu di kantong HP kita. Kemudian kita berdoa sama-sama, hadirkan kekhusyuan. Insya Allah nanti di konten-konten atau apa, baca WhatsApp nanti apa semua, nanti insya Allah selepas kita doa sama-sama. Boleh insya Allah? Jazakumullah. Boleh anakku saya? Yang di luar pun boleh masuk semua, sama-sama kita berdoa. Mari sekalian, ini kita di masjid di malam Isra Mi'raj. Kita membayang-bayangkan saja. Iya, doa kita ini sekarang ini naik ke langit, dimi'rajkan Allah. Doa kita ini sampai kepada Allah. Semua yang hadir ini di sini, Allah terima doa itu. Allah turunkan rahmat bercurah-curah di Nurul Iman ini. Selepas itu kita keluar, karena dalam majlis dikatakan qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Ada nanti malaikat di akhir majlis itu, dia berdoa, qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Berdirilah kalian karena kami telah mengganti keburukan-keburukan kalian, dosa-dosa kalian dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan selepas majlis ini kita keluar di sini dalam keadaan kita diampunkan seluruh dosa-dosa kita, dan kita berniat dan berazam sisa-sisa umur kita ini kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا، ولجدنا وجدتنا ولأساتذتنا ولوالديهم ولأزواجنا وذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, yang kami sengaja dan tidak kami sengaja ya Allah, yang zahir ataupun yang batin, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi ya Allah.
Ya Allah, ampunkan dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami pada kedua orang tua kami, ya Allah. Khususnya kepada ibu kami, ya Allah, yang telah mengandung kami 9 bulan, melahirkan kami antara hidup dan mati dalam kesusahan, ya Allah. Ya Allah, kami belum mampu membalas kebaikan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampun dosa kami pada ibu kami, ya Allah. Kadang suara kami keras di hadapannya, ya Allah. Kadang kami membantahnya, membelakanginya, ya Allah. Kadang kami menghardi orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, dari kecil mereka memuliakan kami, menyayangi kami, ya Allah. Membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Setelah besar kami tinggalkan orang tua kami. Kami tidak menengok orang tua kami. Kami tidak melihat orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, pada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ayah kami, bapak kami, ya Allah, yang siang malam mencari nafkah untuk kami, berkeringat, ya Allah, bersusah-susah, ya Allah, panasan, kepanasan, dingin, kedinginan, ya Allah, membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, tidak mampu kami membalas kebaikan ayah dan ibu kami, ya Allah. Banyak dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa keduanya, ya Allah. Sayangilah keduanya, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Ya Allah, di antara kami ada orang tua yang telah Engkau panggil, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, ampunkan segala dosa-dosanya. Ya Allah, telah banyak kesusahan orang tua kami, ya Allah. Jangan Engkau susahkan lagi di dalam kuburnya, ya Allah. Jangan Engkau susahkan dalam kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga, dan jangan Engkau jadikan kuburnya lembah dari lembah-lembah neraka-Mu, ya Allah. Jangan Engkau himpit kuburnya, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau beri kegelapan dalam kuburnya, ya Allah. Terangilah kuburnya, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang saleh dan salihah, sehingga setiap amal saleh mengalir kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Setiap bacaan Quran kami, setiap istighfar kami, setiap salawat kami, setiap ibadah kami, setiap ketaatan kami, ya Allah, alirkan juga kebaikan-kebaikan itu kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada orang tua yang sakit, ya Allah. Engkau sihatkanlah orang tua kami, ya Allah. Angkatlah sakitnya, ya Allah. Angkatlah sakitnya, ya Allah, zahir dan batin, ya Allah. Ya Allah, sihatkanlah kedua orang tua kami, ya Allah. Lindungilah kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa anak dan istri kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa anak dan istri kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, hafiz hafizah, alim alimah, da'i da'iyah, mujahid mujahidah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang menyejukkan mata kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami dari fitnah, difitnah, memfitnah. Jagalah anak wanita-wanita kami, jaga kehormatan wanita-wanita kami, kesucian anak-anak kami, kemuliaan anak-anak kami, wanita-wanita muslimah kami, ya Allah. Ya Allah, beri hidayah, ya Allah, wanita-wanita kami untuk menutup auratnya dengan sempurna. Beri hidayah, ya Allah, anak-anak kami, pemuda-pemuda kami, sehingga mereka mencintai masjid, mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, menghargai, memuliakan orang tua mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tolonglah kami, bantulah kami, jagalah generasi kami ini, ya Allah. Jagalah generasi kami ini, ya Allah. Kembalikan, ya Allah, umat Islam, laki-lakinya menjadi pemakmur masjid. Ya Allah, beri hidayah kami semua, ya Allah. Tolong kami semua, ya Allah. Bantu kami, Allah. Perbaikilah ibadah kami. Tolonglah kami dalam senantiasa berzikir kepada Engkau. Tolonglah kami, Allah, untuk senantiasa beribadah pada Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami akui dosa-dosa kami, ya Allah. Kami akui dosa-dosa kami, ya Allah, yang lalu, ya Allah. Besar sungguh dosa yang telah kami buat, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Dosa yang kami sengaja dan tidak kami sengaja ini, ya Allah. Jadikanlah sisa-sisa umur kami ini untuk mentaati-Mu, ya Allah. Jangan Kau kembalikan kami
kami kepada kemaksiatan setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Jangan Engkau jauhkan kami dari masjid setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Ya Allah, jangan Engkau jauhkan kami dari Al-Quran setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Jangan Engkau jauhkan kami dari sunnah setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah kepada wanita-wanita muslimah ya Allah setelah Engkau beri hidayah mereka untuk menutup auratnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, terimalah dakwah kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami ingin memandang wajah Rasulullah. Kami ingin memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang-orang ya Allah yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat minuman di telaga Kautsar dari telapak tangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu Rasulullah. Para sahabat melihat Rasul, mereka mendengarkan Rasul sehingga iman mereka senantiasa meningkat. Adapun kami jauh dari Rasul ya Allah. Kami telah ditinggalkan Rasul. Hari ini kami sebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan kerinduan, kecintaan, mahabbah dalam hati kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirkanlah kecintaan itu dalam diri kami, dalam diri umat ini kepada Rasulullah SAW, sehingga mau mengamalkan sunnah Nabi, sehingga mau mendakwahkan sunnah Nabi SAW, mengajarkan sunnah Nabi SAW, menyebarkan sunnah Nabi SAW. Ya Allah, istiqamahkan kami di jalan yang Engkau ridai, tempatkan kami di tempat yang Engkau ridai, pertemukan kami dengan orang-orang yang Engkau ridai. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam ridhamu, matikanlah kami dalam keridhaanmu ya Allah. Bangkitkan kami bersama orang-orang yang Engkau ridai, masukkan kami dalam syurga dengan rahmat dan ridhamu ya Allah. Ya Allah, thabbitna alal iman. Ya Allah, kuatkan iman kami, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, dan matikanlah kami dalam keadaan beriman. Hidupkanlah kami dalam keadaan Islam, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Lisan kami ya Allah di akhir kehidupan kami bahasa dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan bil amni wal iman was salamati wal Islam. Sampaikan kami di bulan Ramadan dengan aman dan beriman, dalam selamat dan dalam keadaan Islam ya Allah. Sehatkanlah tubuh kami, zahir kami, batin kami, perbaiki iman kami, perbaiki muamalah, muasyarah, ibadah, akhlak kami Allah. Ya Allah, terimalah pertemuan kami malam ini ya Allah. Berkahilah Masjid Nurul Iman dan warga penduduk warga Nurul Iman ini ya Allah. Turunkan bercurah-curah hidayah di kampung ini ya Allah. Turunkan hidayah bercurah-curah di kampung ini ya Allah. Ya Allah, lahirkanlah dari kampung ini anak-anak yang saleh, para penghafal-penghafal Al-Quran, hafiz-hafizah ya Allah. Lahirkanlah dari kampung ini alim dan alimah ya Allah, dari keturunan-keturunan kami, dari anak-anak kami ya Allah, sehingga anak-anak kami menjadi pemberi syafaat kami nanti di akhirat, penjemput kami di depan pintu syurga ya Allah. Jaga anak kami di saat kami tidak mampu menjaganya. Jaga anak kami dari fitnah, jaga anak kami dari dosa, jaga anak kami dari zina, jaga anak kami dari kemungkaran, jaga anak kami dari perbuatan dosa ya Allah. Ya Allah, tundukkan hati anak kami untuk taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, terima doa kami ya Allah. Beri kami rezeki yang kami gunakan untuk mentaati-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram, dari perkara yang haram, dari makanan yang haram, dari minuman yang haram, dari benda-benda yang haram. Ya Allah, beri kami rezeki yang halal, yang thayyibah, yang kami gunakan untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, undanglah kami serta mudahkanlah kami untuk berziarah ke Madinah Al-Munawwarah untuk bisa melaksanakan haji dan umrah. Ya Allah, panggillah kami ke Baitullah Haramain Syarifain
ajma'in. Ya Allah, panggillah kami ke Madinah Al-Munawwarah, Al-Makkah Al-Mukarramah, dari khazanah Engkau yang maha luas ya Allah. Ya Allah, selesaikan hajat dan keperluan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Yang punya utang piutang mudahkan ya Allah untuk menyelesaikan utang piutangnya. Yang sakit Engkau sehatkan, angkat sakitnya, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, yang ingin memiliki keturunan, beri keturunan kepadanya ya Allah. Yang ingin jodoh, beri kemudahan jodoh kepada mereka ya Allah. Ya Allah, yang ingin sehat Engkau sehatkan ya Allah. Ya Allah, terima doa kami, sempurnakan doa kami Allah. Apa yang diminta Nabi-Mu itu yang kami minta, apa yang ditolak Nabi-Mu itu yang kami tolak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya dan kekurangan saya. Kami juga masih belajar-belajar. Insyaallah di lain waktu kita ketemu kembali. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.